Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK, khususnya untuk bab termokimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 24, SBMPTN tahun 2016, kode 226. Perhatikan reaksi pembakaran gas metana C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus 6H2O dan diketahui nilai entalpinya. Entalpi reaksinya atau delta H-nya negatif 3120 kJ. Jika energi ikatan CO, nah ini energi ikatan CO-nya, diketahui ini ada 360. Kemudian energi ikatan O rangkap 2 490, C ikatan rangkap 2 O nilainya sama dengan 740, dan ikatan dari H dan O 460 kJ per mol. Maka besarnya energi ikatan C tunggal. Oke. Kita akan mencari energi ikatan C tunggal, maka di sini kita akan menggunakan rumus data energi ikatan atau delta H ikatan. Ingat rumusnya, entalpi reaktan dikurang dengan data entalpi produk atau kiri kurang kanan KIK. Ya. Kita buat dulu reaksinya, penjabaran ikatannya. Oke, kita jabarkan reaksinya. 2C2H6 ada 2 C2. Ini gas etana ya, karena C-nya 2 bukan metana. Kita ganti, mungkin salah soal tadi ya. C2H6, C-nya ada 2. Oke, kita buat C. Ini C. Oke, H-nya ada 6. Masing-masing ada 6. Masing-masing H dapat C-nya dapat 3 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat ikatan. Oke. 2C2H6 ditambah 7O2. Ditambah 7O2. O ikatan rangkap 2 menjadi 4CO2. 4CO2. C, O-nya ada 2. Ke atas 1, ke bawah sampingnya 1. Nah, ingat ya, CO2 itu ikatan rangkap 2 karena kita lihat dari struktur Lewisnya. Ditambah 6H2O. Sekarang kita gunakan rumus entalpi ikatan. Delta H reaksi sama dengan data entalpi ikatan reaktan dikurang dengan data entalpi ikatan produk. Ya, jadi delta H sama dengan data entalpi ikatan reaktan. Ingat, reaktan itu posisinya di sebelah kiri. Dikurang dengan data entalpi ikatan produk di sebelah kanan, atau kita gunakan rumus singkatannya KIKA, kiri kurang kanan. Nah, yang di reaktan ada siapa saja ikatan-ikatan yang kita perhatikan? Di sini ada ikatan C dengan H, ya kan? Ada berapa C ikatan H di sini? 1, ya. Kita cek satu-satu ini ya. Tadi ada C dengan H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah C ikatan H. Nah, di depannya ada 2 koefisiennya. Artinya kita kalikan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi yang di sebelah kiri sudah dapat energi ikatan 12 dikali C ikatan H. Oke. Yang kedua, C ikatan C. Ini kan ada C ikatan C juga nih. Kita tandai dulu. Ini ada C ikatan C tunggal. Nah,
C ikatan C ada 1 buah, kita kalikan di depannya ada 2. 2 kali 1, 2. 7O2, O2-nya ikatan rangkap 2 ya. Oke, selesai bagian yang di sebelah kiri. Dikurang data energi ikatan yang di sebelah kanan atau produknya. Dikurang C ikatan O. Ada berapa nih C ikatan O? 1, 2. Ada 4 di depannya. 2 dikali 4, 8. Jadi 8 ya. C ikatan O rangkap 2. 8 dikali C O rangkap 2. Ditambah O ikatan H. Ada berapa nih? 1, 2. Ada 6 di depannya. 6 kali 2, 12. Jadi 12 dikali O ikatan H. Nah, tinggal kita masukin semua data yang ada di soal. Nilai delta H reaksi tadi bisa kita ganti negatif 3120. Negatif 3120 sama dengan 12 dikali C ikatan H. C ikatan H tadi diketahui di soal 360. Ditambah 2 dikali C ikatan C tunggal yang ditanya ya. Berarti kita anggap aja X 2X. Ditambah 7 dikali O ikatan O. O ikatan O 490. Ada data di soal yang warna hijau ya. Oke. Dikurang yang bagian sebelah kanannya 8 dikali C ikatan O rangkap 2. 8 dikali C rangkap 2. C O rangkap 2. Warna pink 740. Ditambah 12 dikali O ikatan H. 12 dikali O ikatan H-nya yang warna biru 460. Nah, tinggal kita kalikan masing-masing. Oke ya. Minus 3120 minus 3120 sama dengan 12 dikali 360 4320 ditambah 2X ditambah 7 dikali 7 dikali 490 sama dengan 3430. Oke, selesai yang bagian kiri, dikurang yang bagian sebelah kanan. 8 dikali 740 sama dengan 5920. Ditambah 12 dikali 460 sama dengan 5520. Oke, selesai kita kalikan, kita jumlahkan ya, kemudian kita kurangkan. Minus 3100 minus ya. Oke. 4320 ditambah 3430 sama dengan 7750 ditambah 2X. Nah, dikurang yang bagian sebelah kanannya kita tambahin dulu. 5920 ditambah 5520 hasilnya 11.000. Karena di depannya ada min, berarti ini kita buat minus ya. 11.440. Oke. Minus 3120 kita sederhanakan lagi nih. Minus 11.440 ditambah 7.750 ditambah ya, hasilnya sama dengan 19.000
19.190. Ini negatif ya. Plus 2x. Nah, yang dicari 2x-nya. Berarti 2x sama dengan, kita pindahin ya. Ini kita pindahkan ke kiri jadi positif, ya enggak? Jadi 19.190 kita kurang dengan 3.120. Hasilnya 16.070. 16.000 jadi positif ya. 16.070 sama dengan 2x. Oke, berapa x-nya? Jadi x-nya sama dengan 16.070 dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan, oke, ini saya ralat untuk perhitungannya tadi. Salah ya. Untuk 7.750 kita kurangkan dengan 11.440 minus 3.690. Pindah ke kiri jadi positif. 3.690 dikurang dengan 3.120 sama dengan 570. Positif ya. 570. Nah, 570 kita bagi 2. Hasilnya 285 kilojoule. Inilah nilai X-nya atau X tadi itu C ikatan C tunggal. Ada nggak jawabannya? 285. Ada. Jawaban kita adalah yang D. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 24? Bisa ya. Nah, jadi selalu diingat kalau berhubungan dengan ikatan kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan D reaktan dikurang dengan D produk. Soal nomor 25 SBMPTN 2016 juga. Tapi kodenya beda, kodenya 251. Energi ikatan rata-rata HS, oke kita tandain aja, HS-nya 350. Kemudian energi ikatan rata-rata dari F ikatan F tunggal 155. Energi ikatan SF sama dengan 330. Energi ikatan H tunggal 430 dan energi ikatan HF 565. Semuanya dalam satuan kilojoule per mol. Perubahan entalpi untuk reaksi H2S plus 3F2 menjadi SF ditambah 2HF. Nah, ini kita mencari energi ikatannya atau mencari entalpinya dari reaksi. Nah, untuk mencari entalpi reaksi tetap kita gunakan rumus yang sama. Ini ya. Delta H sama dengan data energi ikatan reaktan dikurang dengan data energi ikatan produk. Nah, di sini reaksi kita syaratnya harus setara. Coba kita cek ya. Kalau gini aja, nggak usah kita cek satu-satu. Kalau sudah ada koefisien reaksi, biasanya dia udah setara. Coba kita cek. H di kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2. S di kiri 1, di sebelah kanan 1. F-nya 3 kali 2, 6. 4 ditambah 2, 6. Nah, sudah setara. Kalau sudah setara, tinggal kita jabarin saja ikatannya. Ya. Data energi ikatan reaktan dikurang dengan produk. Kita cek di sini HS. H ikatan S ada 1, 2. Berarti ada 2. Oke, reaktannya 2 dikali H ikatan S. Ditambah 3 dikali F ikatan F. Dikurang yang di sebelah kanan. Ada berapa S dengan F? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatannya ya. Berarti dikurang 4 S ikatan F. Ditambah HF ada 2. 2 dikali H ikatan F. Nah, tinggal kita masukin semua datanya. Oke, selanjutnya tinggal kita kali ya, data ikatan sudah ada di soal masing-masing. 2 dikali 350 sama dengan 700. Oke, 700 ditambah 3 dikali 155.
155 sama dengan 465. 465. Nah, ini kan min ya, berarti nanti kita buat negatif di sini. 4 dikali 330 1320, karena ini negatif jadi negatif ya. Negatif 1320. Negatif 2 dikali 565. Hasilnya 1130. Udah tinggal kita kurang. 700 ditambah 465 dikurang 1320 dikurang 1130. Hasilnya sama dengan negatif 1285 kilojoule. Nah, ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya adalah yang B. Oke, bisa difahami ya untuk soal nomor 25. Ini mirip dengan soal nomor 24, tapi di sini kita hanya mencari entalpi reaksinya atau delta H-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diberikan data termokimia sebagai berikut. C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya negatif 394 kJ. 2CO plus O2 menjadi 2CO2, delta H-nya negatif 556 kJ, 65 kJ. Perubahan entalpi pembentukan dari 56 gram CO dan MR-nya sama dengan 28 pada keadaan standar adalah, kalau menggunakan data reaksi, kita sesuaikan reaksi sesuai perintah soalnya di sini. Dia meminta tentang pembentukan 56 gram CO. Oke, kita jawab ya. Pembentukan CO itu dari unsur C plus O2 menjadi CO. Nah, sekarang kita arahkan reaksi kita seperti ini ya. Ini kan O2 di sebelah kanan, ini boleh sih kita ubah 2CO, kita setarakan unsurnya ya 2CO. Ini berarti 2C. Oke, kita arahkan reaksi kita seperti ini. Oke, reaksi pertama ada C, di sini kan kita mintanya 2. Di sini ada 1 C-nya, otomatis reaksi ini akan kita kali dengan 2. Kalau dikali 2, semuanya harus kita kalikan dengan 2. Jangan hanya C-nya saja yang kita kali 2. Sampai delta H-nya juga harus kita kali 2. Nah, kalau kita kali 2, jadi persamaan reaksi kita 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. 2CO2. Nah, begitu juga delta H-nya. Delta H-nya kalau dikali 2, berarti harus kita kali 2 juga. Jadi negatif 394 kita kalikan 2, hasilnya 788. Oke. Nah, reaksi yang kedua, kita minta CO-nya. Ini posisi CO-nya harus kita pindah ke sebelah kanan. Jadi artinya reaksi ini kita balik. Dibalik. Nah, kita balik posisinya, jadi CO2-nya berada di sebelah kiri. 2 CO2 menjadi 2CO ditambah O2. Nah, karena dibalik, delta H-nya berubah tanda. Awalnya kan di sini negatif, kalau dibalik jadi positif. Jadi positif 565. Tinggal kita jumlahkan. Coret unsur yang sama kiri dan kanan. CO2 di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 2, coret ya. Kemudian ada O2 di sebelah kanan 1, di sini sisa 1 ya berarti. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berarti sisanya tinggal 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Nah, tinggal kita tambah delta H-nya. Delta H sama dengan negatif 788 ditambah 565
sama dengan negatif 223. Negatif 223 kilojoule. Oke. Ini nilai entalpi untuk berapa mol pembentukan 2 mol CO, karena koefisiennya 2. Kita lihat di soal kita, untuk 56 gram CO, kita buktikan dulu berapa nilai molnya. Cari dulu mol dari CO. Ingat rumus mol. Mol CO sama dengan massa per mR. Massa per mR. Nah, berapa masanya? Masanya 56. MR-nya 28. 56 dibagi 28 sama dengan 2. Nah, ternyata ini juga untuk 2 mol. Jadi kalau untuk 2 mol ya sama. Nilai entalpinya tetap minus negatif 223 kilojoule. Nah, berarti nggak ada jawabannya soal nomor 26. Coba dikoreksi lagi aja ya untuk jawabannya, mungkin yang mendekati lah kita ambil ya. Mungkin yang mendekati di sini yang C, 219 kilojoule negatif. Karena di sini yang ditanya untuk 2 mol juga ternyata. Ya, untuk 2 molnya negatif 223. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 26. Bisa, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 27. Perubahan entalpi pembakaran heptana minus 4470 kJ per mol. Bila entalpi pembentukan standar CO minus 394 dan H2O-nya minus 242 kJ per mol, maka perubahan entalpi pembentukan 10 gram heptana. MR-nya dikasih tahu 100 pada keadaan standar. Nah, ini kita menggunakan data entalpi pembentukan. Kalau data entalpi pembentukan, rumusnya kebalikan dari entalpi ikatan. Ini rumusnya kaki, kanan kurang kiri, atau produk dikurang reaktan. Kita buat dulu saja reaksinya. Pembakaran dari heptana. Heptana itu lambangnya C7H16 ya. Dibakar berarti ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, nah kita setarakan dulu reaksi kita. C di kiri ada 7, di sebelah kanan kita kali 7. H di kiri 16, di sebelah kanan kita kali 8. O di sebelah kanan 14 tambah 8 sama dengan 22. Berarti ini kita kali dengan 11. Dah, kita masukin ke rumus. Delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Produknya di situ ada CO2 dan H2O. Jadi rumusnya 7 dikali delta HF dari CO2 ditambah 8 dikali delta HF dari H2O. Dikurang yang di sebelah kiri. Delta HF ada 1 ya koefisien yang nggak usah ditulis. C7H16. Nah, kenapa di sini tidak saya tulis lagi untuk O2? Karena O2 ini unsur. Kalau unsur itu delta H-nya sama dengan 0. Nah, jadi nggak usah kita tulis lagi, nggak apa-apa ya. Tinggal kita masukin semua data yang ada di soal. Delta H reaksi kita minus 4470. Oke ya. Minus 4470 sama dengan 7 dikali delta HF CO2. Berapa CO2? Delta HF CO2 negatif 394 dikali min 394. Ditambah 8 dikali delta HF H2O min 242. Oke, dikurang delta HF C7H16 yang dicari. Kita anggap X saja. Nah, tinggal kita kurangkan semuanya. Negatif 4470 sama dengan 7 dikali 394 minus 278. Ini 8 dikali 242 itu minus ya. 242 dikali 8 minus 1936. Minus 1936.
Nah, ini minus X lagi. Oke, kita dapat X-nya nanti. Minus 4.470 sama dengan minus 2.211 min X. Kita dapat X nanti. X sama dengan 4.470 dikurang dengan 2.211 sama dengan 2.259. Oke, ini kita ada kesalahan penghitungan tadi 7 dikali 394 2.758 ya. Nah, kita kurangkan dengan 1.936 jadi 4.694 negatif. Kita pindahin ke kiri jadi positif 4.694 dikurang 4.470. Hasilnya sama dengan negatif 224 kilojoule. 224. Ini negatif ya. Kilojoule per mol. Nah, dapatlah nilai entalpi untuk reaksi dari pembakaran C7H16 yang ditanya, maka perubahan entalpi pembentukan 10 gram heptana untuk 10 gram heptana. Nah, artinya kita cari dulu berapa mol dari heptananya. Untuk berapa mol di sini yang ditanya. Untuk mol heptana, mol tadi sama dengan massa per mR-nya. Nah, berapa massa dari heptana yang diminta di soal? Yang diminta di soalnya massanya adalah 10 gram. 10 dibagi 100. Oh, ternyata untuk 0,1 mol. Nah, berapa untuk 0,1 mol? Atau kita lihat aja dari satuannya. Supaya nilai molnya itu hilang, berarti harus kita kalikan dengan 0,1. Benar nggak? Jadi, delta HF 0 dari heptana C7H8 tadi kan dapatnya negatif 224 kilojoule per mol. Nah, supaya molnya hilang berarti ini harus kita kali dengan 0,1 ya enggak? Kali 0,1 mol. Nah, molnya bisa dicoret. Oke, sesuai lah di pilihannya nanti. Ini kita coret, ini dicoret habis. Jadi di sini 224 dikali 0,1 jadi negatif. Negatif 22,4 kilojoule. Ada nggak jawabannya? Negatif 22,4 kilojoule. Jawabannya adalah yang E. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 27? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 28 SBMPTN tahun 2014 ya. Diberikan data sebagai berikut, bisa dilihat di tabel perubahan entalpi pembakaran untuk 45 gram gas NO sesuai reaksi berikut. Nah, ini sama. Kita menggunakan reaksi ada delta HF. Kalau delta HF atau pembentukan tadi kanan kurang kiri atau kaki. Oke, ini saya singkat saja kaki kanan kurang kiri. Nah, delta HF sebelah kanan, reaksi kita ini harus setara ya. Ini udah setara, udah ada koefisiennya. 2NO. Jadi 2 dikali delta HF dari NO2. Oke, selesai yang di sebelah kanan. Dikurang entalpi yang di sebelah kiri. 2 dikali delta HF dari NO. Nah, ditambah dengan O2, ingat unsur, nilainya 0 ya. Oke, masukin datanya. 2 dikali delta HF dari NO2 34. Oke. Dikurang 2 dikali delta HFNO-nya 90. Oke. Nah, ini gampang banget ya. Tinggal kita masukin aja, tinggal kita hitung. 2 kali 3 4. 4 kali 2 8. 3 kali 2 6. 68. Ini negatif. 9 kali 2 18. 180. 68 dikurang 180. Sama dengan negatif 112 kilojoule. Ada nggak jawabannya? Ada. Nah,
Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, masih gampang ya, masih bisa diikuti nih, mirip lah dengan soal-soal yang sebelumnya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 29. SBMPTN tahun 2014 juga di sini perubahan entalpi reaksi pembentukan 8,5 gram NH3BF3 dari NH3 dan BF3. Nah, ini berarti kita buat dulu aja reaksinya ya. Nah, dari sesuai reaksinya itu ya kita lihat aja nih pembentukan NH3BF3 dari NH3 dan BF3. Jadi posisi NH3 dan BF3 di kiri, NH3BF3-nya di sebelah kanan. Oke, reaksi kita udah setara ya. Ingat, kalau pembentukan rumusnya tadi, delta H sama dengan kaki kanan dikurang kiri. Di sebelah kanan tadi siapa datanya? NH3BF3. Kita ganti nih, berarti delta HF dari NH3BF3. Dikurang yang di sebelah kirinya delta HF dari NH3 ditambah delta HF dari BF3. Nah, semua data udah ada di soal ya. Delta HF dari NH3 BF3-nya ada negatif 2615 dikurang yang di sebelah kanan NH3 negatif 50 ditambah BF3 negatif 1140. Nah, kita tambahin dulu semuanya. Jadi ini negatif 2615 min kali min positif 50, ini negatif 1140. Oke, tinggal kita kurangin aja nih. Sama dengan negatif 3705. Oke ya. Oke, sebentar ini kita ralat. 1140-nya negatif ya di sini. Nah, min kali min jadi positif dia di sini. Kan di awalnya ada negatif tuh nilainya. Jadi kalau kita kurangkan hasilnya negatif 1425 kilojoule per mol. Nah, sementara di soal itu yang ditanya untuk 8,5 gram NH3BF3. Berarti kita cari dulu nilai molnya. Mol dari NH3BF3 sama dengan massa per mr. Massanya 8,5 ya di soal. mr-nya sama dengan 85. Jadi dapatlah 0,1 mol. Nah, yang ditanya untuk 0,1 mol. Udah, ada kan nilai delta H-nya tadi, tinggal kita ganti aja. Delta H sama dengan berapa nih tadi delta H-nya? Negatif 1425 kilojoule per mol. Nah, di pilihannya kan hanya kilojoule saja, supaya molnya hilang, berarti kita kaliin 0,1. Mol ini mirip ya dengan soal yang sebelumnya. Tinggal kita coret molnya. Nah, berarti ini sisanya tinggal negatif 1402,5 kilojoule. Ada nggak jawabannya? 142,5 kilojoule negatif ya. Jawabannya adalah yang B. Data entalpi pembentukan standar pada 25 derajat Celcius untuk HF 320 negatif ya. H2O min 290 dan F min 330, OH min 230. Entalpi standar netralisasi dari HF dalam kilojoule. Nah, kita ingat lagi kalau reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini kan ada kata kuncinya ya. Jadi kita berhubungan dengan reaksi netralisasi ini, reaksi antara asam dan basa. Asam plus basa.
Nah, siapa asam di sini? HF. Berarti kita buat dulu reaksi kita. HF ditambah siapa basanya? Sesuai yang ada datanya aja di sini kita lihat. Ada OH- sebagai perwakilannya. Menjadi garam F- ditambah H2O. Oke, ini reaksinya udah setara ya. Nah, yang ditanya itu data entalpi pembentukan standar. Kalau entalpi pembentukan standar, entalpi netralisasi berarti kita tetap kurangkan delta H sama dengan kaki kanan dikurang kiri. Kaki dikurang kiri. Nah, yang data sebelah kanan siapa saja? Data yang ada di sebelah kanan ada F-, berarti ini datanya kita kurangkan ya. Data F- ditambah H2O, ini delta HF-nya ya, dikurang yang di sebelah kiri, HF ditambah OH-. Nah, masukin semua data yang ada di soal. F-, berapa F-nya? Negatif 330. Ditambah H2O-nya berapa? Negatif 290. Dikurang HF negatif 320 ditambah OH- negatif 230. Ini negatif ya. Oke, tinggal kita tambah aja nih. 330 ditambah 290 ini kan semuanya negatif, berarti hasilnya negatif. 0, 9 tambah 3, 12, simpan 1, 6. Oke. Ini jadi positif nanti kan, karena min kali min jadi plus. 0, 3 tambah 2, 5, 3 tambah 2, 5. Nah, 550. Udah, 620, negatif 620 ditambah 550. Hasilnya sama dengan minus 70 atau negatif 70. Nah, satuannya tadi dalam bentuk kilojoule per mol semuanya ya. Kilojoule per mol. Ada nggak jawabannya? Negatif 70. Oke, ada jawaban kita yang C. Nah, oke, bisa ya. Jadi kalau dia soal termokimia itu pasti nggak jauh-jauh kita akan mencari nilai entalpi. Entalpi itu nanti banyak cara yang kita gunakan, bisa menggunakan ikatan, pembentukan, reaksi, atau menggunakan kalorimeter ya. Oke, mungkin untuk termokimia part yang kelima sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.